Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Ivan Muhammad Agung dalam materi GISSP. Pada sesi kali ini kita akan coba menjelaskan tentang analisis statistik dengan GISP, yaitu independent t-test. Jadi independent t-test ini merupakan salah satu uji komparasi antara dua variabel. Yang variabel X-nya adalah variabel dikotomi, yang variabel Y-nya adalah variabel continuous. Seperti yang Anda lihat di sini, ada dua variabel continuous, yaitu kecanduan media sosial dan keterampilan sosial, dan variabel X-nya adalah jenis kelamin. Jadi variabel jenis kelamin ini variabel dikotomi. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi hipotesisnya adalah ada perbedaan kecanduan media sosial ditinjau dari jenis kelamin, ya, atau ada perbedaan keterampilan sosial ditinjau dari jenis kelamin. Caranya, silakan kita klik di sini ada t-test ya. Kemudian kita pilih independent sample t-test. Independent ini artinya adalah ada dua grup yang setiap grup itu terpisah. Yang di sini adalah jenis kelamin, pria dan wanita. Tapi kalau satu grup dikenai dua perlakuan, nanti kita bisa gunakan pirate ya. Atau nanti one sample satu kali pengukuran. Tapi kita akan fokus ke independent. Independent sample t-test. Kita klik. Kemudian kita masukin keduanya ya. Ya, di variabel ya. Kemudian jenis kelamin kita pindahkan ke grouping ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian bisa kita klik untuk informasi awal adalah deskriptif ya. Oke, sekarang kita bisa lihat dulu ya. Yang tabel pertama itu adalah independent sample t-test. Ini untuk uji hipotesisnya ya. Di sini ada kecanduan media sosial, keterampilan sosial. Kemudian ada probability-nya, signifikansinya 0,181 untuk kecanduan media sosial dan untuk keterampilan sosial 0,746. Kaidahnya adalah ketika P-nya lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis alternatifnya itu ditolak atau hipotesis nolnya diterima. Artinya tidak ada perbedaan kecanduan media sosial, keterampilan sosial dilihat dari jenis kelamin. Coba kita lihat deskriptifnya. Kecanduan media sosial grup 1. Nah, 1 ini pria. Yang kedua wanita. Ini ternyata min-nya bedanya sedikit ya. 29 dengan 31. Sementara yang keterampilan sosialnya itu 97 dengan 98. Jadi tidak besar ya. Jadi karena perbedaannya tidak terlalu besar dan jumlahnya juga subjeknya tidak besar juga dan tidak berbeda, akhirnya tidak signifikan ya. Kalau kita lihat ininya ya, uji asumsinya. Jadi memang uji asumsi ini sebenarnya di awal ya. Kita bisa klik normality atau varian, homogeneous varian ya, assumption check-nya. Di sini kita bisa lihat ternyata normal ya. Grup 1 dan grup 2 itu kaidahnya adalah di atas 0,05. Ini semuanya di atas 0,05. Demikian juga homogeneous variannya ya, equality of variannya itu kaidahnya P-nya 0,05 ya. Semuanya ini normal ya. Jadi sebenarnya di dalam kita menguji independent sample t-test, kalau sampelnya tidak setara atau jumlahnya memang dianjurkan untuk uji asumsi ya, terutama yang homogeneous equality of varian ini ya. Sehingga kita di sini variannya sama ya, homogennya sama ya variannya, sehingga bisa kita lanjutkan ke uji hipotesis dan hasilnya ternyata tidak signifikan ya. Kemudian Anda bisa lihat klik yang lain boleh, misalkan efek sini misalkan untuk melihat efek daripada jenis kelamin itu sendiri ya.
Ternyata ini 0, sekian ya, ini relatif kecil ya. Artinya tidak perbedaannya tidak terlalu besar ya. Biasanya 0,5 ke atas ya, itu baru agak lebih bagus. Baik, saya pikir demikian ya penjelasan tentang independent sample t-test. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.